Stigma. Wah. Anjing. Ya, masyarakat tanpa stigma, balik lagi di channel kita. Channel kita semua, Indonesia tanpa stigma. Anjing. Gitu ya. Jadi ini tuh sebuah negara namanya ITS, bukan Republik Indonesia. Indonesia tanpa stigma. Oh. Kita punya ITS masyarakat, masyarakat tanpa Stigma. stigma. Anjay. Kita juga punya acara sendiri, acara obrolan tanpa stigma. Asik. Keren. Keren ya? Iya tuh. OTS lah ya. Lo harus pada subscribe. Iyalah. Subscribe. Ya, jadi masyarakat ya. Ini kita kedatangan satu tamu spesial. Spesial. Aduh. Siapa? Pin. Tengah-tengah kita nih, kita perkenalan diri apa dikenalin nih? Kenalin lah. Oh, dikenalin. Jadi di sebelah kita teman-teman nih ada pemuda yang suka beraktivitas di malam hari. Bisa dibilang seperti itu ya. Udah kalau tuh. Iya. Bukan. Bukan. Ada atlet nongkrong. Atlet nongkrong Jawa Barat. Jawa Barat. Yoi. Ntar kalau harusnya nih pon-pon itu harusnya ada itu cabur-cabur itu. Cabur nongkrong kan gitu. Nah, ini nih sebenarnya yang nggak masuk gitu. Berarti orang dapat medali ya? Iya, harusnya. Cabur nongkrong sih malam Jawa Barat. Gila. Sayangnya kan pon ini kan nggak ada nih cabur nongkrong. BTW iya nah parem Kevin anjir. Jadi sayang banget sebenarnya di pon itu nggak ada cabur nongkrong. Kalau ada nih pasti dia masukin ini mewakili Jawa Barat. Mewakili Jawa Barat kan ke Papua gitu kan. Iya, kita satu malam. nggak tahu lah itu kan olahraga ngapain kan. Atlet nongkrong kan. Cuman kita tanya aja kan, ngapain aja. Langsung kita tanya aja nih kan ke atlet nongkrong ke malam. pelaku nongkrong malam kan berarti. Kita juga sih sama, cuman kayaknya lebih sering maneh deh. Dan lebih lama dia sih. Iya, kayaknya kita mah gitu. kentang banget jam 10 juga udah cabut kali ya. Iya. Nah, ini jam 2 ada panggilan negara juga langsung nyawut ya. Terakhir gitu, Chan. Terakhir gitu kan? Oh iya. Panggilan ada serangan dari kodok hijau gitu. Aduh. Sempet Nyar ya. Langsung datang ya. Langsung datang jam 2. Jam 2 subuh loh, men. Aduh anjing. Jadi bahas nongkrong nih. Iya. Jadi ngapain aja sebenarnya lu nongkrong malam nih? Ngapain aja nongkrong malam-malam? Emang siang enggak boleh nongkrong ya? Enggak juga sih sebenarnya nongkrong tuh kayak apa ya? Bahasa Bandungnya lebih ke tangkringan kalian nangkring. Nangkring Bukannya jongkok. Nangkring jongkrok. Nangkring. Enggak lah. Bukan ya. Bukan nangkring tuh ya istilah kayak misalnya ngumpul sama teman-teman, hangout gitu. Iya. Cuman kan ya kita gak punya spesifik misalnya kayak nongkrong ngapain aja sih gitu. Itu kan lebih bebas gitu ya. Iya. Ada yang misalnya nongkrong teman-teman bareng diskusi gitu atau misalnya nongkrong di kampus. Kalau dulu kan sebelum Covid kan nongkrong di kampus tuh ya. Iya. Misalnya ada nongkrong yang bukan kupu-kupu ya. Nongkrong terus pick up di masjid gitu kan bisa aja kan gitu. Itu juga nongkrong. Tapi nongkrongnya kan konteksnya lain. Berarti ada tujuan masing-masingnya. Iya. Nah, Harry sendiri ini tujuan nongkrongnya apa nih? Beragam sih. Beragam ya. Apa ada jadwal? Senin ngapain gitu. Banyak apa ya lebih ke ya mempererat silaturahmi lah gitu. Anjay. Dengan barudaknya. Bijak gini. Iya. Ya buat ya saling sapa, saling nanyain satu sama lain kabar kan gitu ya. Kembangannya ya. Main slot. Sekarang nih hampir tiap jalan nih kan mau siapapun dimanapun yang nongkrong gitu ya. Itu tetap ya. Pasti ada suara gitu kencing. Nah, ada suara jauhnya gitu. Nah iya. Gila lu sekarang. Anjir. Slot ini aduh. Fenomena tersendiri ya. Cuman itu yang bikin seru tongkrongan menurut gua sih ya. Salah satunya ya gitu. Oke, dan Mary mungkin salah satunya nongkrong ngapain lagi selain diskusi gitu?
Ada main balap liar. Enggak lah, gitu. Enggak sampai ke Balap liar hal-hal enggak. yang membahayakan diri sendiri Oh gitu, itu membahayakan diri sendiri. Iya, jadi kayak ya nongkrong nggak diskusi juga sih. Ya diskusi juga paling Nongkrong juga nonton ini kali, nonton bola nggak? nonton bola. Bola ya. Streaming ya. Streaming. Kalau sebelum Covid banyak tuh nobar-nobar malam hari ya. Nobar gitu. Tapi kalau sekarang kan ya dibatasin, masih Iya. terus masih ya misalnya 1-2 orang kan itu kan ya masih nongkrong ya gitu. Nongkrong nobar gitu. Nonton bareng. Cuman terbatas lah ya di pandemi ini ya, sayangnya gitu. Itu cuman ya moga aja lah lebih kita doakan kondisinya lebih membaik lagi ya gitu Iya. ke depannya. Amin. Jadi bisa nobar gitu ya. Biar bisa nobar. Biar atlet kita ini masih bisa latihan lagi. Oh, iya, latihan nongkrong. Gila lu. Siapa tahu ntar pemerintah menambahkan cabur malam nongkrong hari ya. Iya. Anjir. Saya ntar Cabur nongkrong. udah vakum ya. Cuman yang gue lihat gini loh. Orang kenapa nongkrong malam karena siangnya dia kerja. Itu bisa jadi. Masuk akal nggak itu kalau gitu? Maksudnya kan kayak mereka itu dari jam 8 mungkin sampai jam 5 itu Iya. kerja tuh kan. Ya, tidak hanya kerja, Iya. sekolah juga. Oh iya Iya. sekolah juga ya. Sekolah mungkin sampai jam 3 mungkin ya. Makanya kan kalau anak-anak sekolah itu kan mungkin dari sore sampai malam. Nah, Yoi. beda kalau sama pekerja-pekerja kan. Kalau Oke. pekerja itu kan Ada mungkin lemburnya. iya dari abis maghrib mungkin ya Iya. atau jam 5 gitu kan sore-sorenya sampai bisa pagi lagi gitu Bisa kan. ketemu pagi lagi. Nah, iya itu Kerasa sih, kerasa kayak Kerasa misalnya teman-teman orang gitu ya, setongkrongan itu yang udah ada yang udah jadi buruh PT mana, udah ada yang jadi pegawai di mana gitu. Terus punya kesibukan urusan kerja, urusan dagang gitu. Ya mayoritas emang nongkrong tuh di malam hari gitu. Iya, Jadi jarang di siang. Paling kalau misalnya weekend gitu, ya kita ngumpul yuk gitu. Cuman penghilang jarang penat dari sih, ya, tadi ya, penghilang Ken. penat gitu sebagai Makin lama. ya bisa dibilang healing juga buat mereka kali ya. Iya Capek kerja, ketemu temen itu ya Gila jadi- seharian. Heeh. Jadi telunjuk bosnya kan. Iya. Gitu kan. Anjir. Refreshing gitu ya, Biasa refreshing. langsung punya kebebasan malam hari itulah. Tapi juga kegiatannya kegiatan diskusi, sharing, segala macam ya, nanya Iya, kabar. sharing kabar ya gak yang membahayakan diri sendiri lah intinya gitu dan ya intinya kalau nongkrong kan aspek sosialnya gitu ya. Iya, Yang di itu kayak misalnya orang jarang kan gak nongkrong, ada Kevin misalnya. Kevin nanyain tugas itu kan bisa-bisa aja gitu ya. Iya. Tuh, atau enggak Budi gitu tiba-tiba nanyain anjir ini gimana ya gitu, itu kan bisa jadi satu jawaban gitu. Dan ya namanya nongkrong lah gitu, semua bisa jadi obrolan gitu. Nih kalau hari-hari ini ya, Iya. semenjak ada tayangan-tayangan terkait apa ya tuh yang raja-raja kayak gitu. Dari dulu itu. Iya itu kan. Tapi semenjak dari dulu, Pak. ditayangin TV Pak, Iya. itu sih kayaknya yang booming, yang terus kemudian banyak yang pemuda yang satu lingkaran gitu lagi jongkok atau lagi Iya. ngopi lah misalkan, Iya. padahal dia lagi ngobrol terus dibubarin kayak gitu, ada kan ya sebenarnya. Ada. Harry sendiri pernah ngalamin gak sih? Kalau selama ini ya pernah aja sih, kayak misalnya disuruh balik gitu. Suruh balik ya? Tapi untungnya nggak sampai bawa kameramen TV. Oh gitu, anjir. Jadi aja nggak Aing masuk. seberapa kali Oh, gitu. kamu kameramen Oh. TV. Iya, cuman untungnya itu mereka datang sesudah gue nongkrong biasanya. Jadi gue Oh. balik, nggak lama mereka datang. Nah, itu tuh selalu makanya gue bilang selalu hoki katanya, Selalu selalu hoki hoki. ya. Cuman ada juga sekali juga mereka nggak bawa kamera, tapi tetap nggak gitu ya. Datang rame-rame kan. Nah, ini nih yang ya sebenarnya kita gua pengen keluhin juga nih. Ya. Kenapa itu? Ada dua jenis gitu ya, dua jenis orang nih. Masyarakat lah gitu kan bisa dibilang karena kan banyak nih. Ya kalau nggak geng, kalau ini khusus Bandung ya. Kalau nggak geng motor, ya itu yang hitam-hitam, Pak. Oh yang ngeganggu tongkrongan tuh ya? Ya pakai Iya. motor temen-temennya. Iya. Aduh, kenapa nih? Kalau geng kan jelas nih, itu akan mengancam juga keselamatan. Wah. Dia nggak main pikir panjang, sahabat-sahabat. Iya, kalau geng motor itu parah kalau di sini. Mereka bisa datang berapa motor atau berapa puluh motor, bawa sajam langsung turun.
langsung ngeluarin. Iya. Nah, itu langsung aja kan gitu. Iya. Tapi ada satu lagi yang kata lu tadi apa tuh? Ya itu hitam gua enggak tahu. Tajam juga kayaknya. Bukan senjata tajam lagi tuh. Enggak tajam. Senpi. Laras panjang. Iya, udah kayak mau perang. Waduh. Udah kayak mau perang. Datang ke warung. Rame-rame naik X-Trail kan. Motor X-Trail kan, weh. Dari gunung. Dari gunung kayaknya naik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya. Dari atas ke bawah gitu kan, ngedatengin kita doang gitu. Dateng gini kan, kirain perang. Taunya ngebubarin. Aduh. Gue curiga itu reman gunung yang turun untuk ini deh istirahat kayaknya. Kayaknya sih. Lagi menjaga perbatasan itu di gunung kan pakai X-Trail kan? Iya. X-Trail cuma di gunung kayaknya. Iya. Trail kali. Iya, X-Trail. Motor trail. Salah teman-teman. Motor trail. Salah teman-teman ya. Turun-turun gunung ya. Iya. Iya itu menurut Harry sendiri nih. Iya. Gimana tuh? Ini teman-teman Harry ini bukan cuma atlet nongkrong ya, tapi dia juga pemerhati hak asasi manusia. Wah, diperhatiin. Diperhatiin. Ya tadi salah satu nongkrong malam hari itu untuk mengawasi hak-hak warga negara ya kan? Lagi tidur diganggu kan nih? Iya. Anjir. Gimana? Tidak apa ya? Emang kalau kemarin Covid gitu, ada seruan emang jangan terlalu banyak berkumpul kali ya. Itu untuk mencegah angka peningkatan Covid. Tuh. Makanya kan ya di beberapa daerah gitu ya dibatasi gitu, bahkan ada yang sampai nggak boleh gitu kan, itu kan pada kondisi gitu. Tapi kalau kayaknya di sejauh sebelumnya sebelum ya di sebelumnya kan emang marak gitu ya, orang dibubarin nongkrong gitu, yang akan bubarin gitu, orang diskusi misalnya itu jadi pembubaran gitu kan. Anjir, kenapa? Orang misalnya gimana? Ya kayak misalnya konten diskusinya terlalu menyerempet dikit-dikit gitu, atau nyindir. Palu kan Palu arit ya biasanya ya gitu Palu arit kan. Itu kan sebenarnya apa ya? Ya dalam budaya nongkrong pun kalau misalnya terjadi represivitas gitu sama apa yang disebut dengan aparat penegak hukum gitu ya, itu bisa jadi representasi bahwa oh ternyata kita masih kayak dulu juga gitu. Apa bedanya? Karena kalau dulu kan dijadiin jam malam tuh buat alasnya kan stabilitas keamanan gitu. Tapi kalau sekarang apalagi gitu. Jadi mau orang nongkrong bener mau nggak bener itu sama diluarin berarti ya. Jadi ini kan gitu berarti kan. Iya. Intinya di situ ada stigma. Iya sih. Cap bahwa yang nongkrong malam bisa jadi gitu, ya kan menganggap bahwa orang nih nggak boleh lah main sampai malam, kamu nggak baik kalau malam misalnya. Ada gitu nggak sih? Ada ceramah gitu nggak sih? Ada aja, kayak misalnya ya identik nongkrong malam tuh dekat dengan hal-hal yang jauh dari kata manusia gitu. Oh gitu. Ya mungkin tadi di geng motor ada sih. Iya, ya, cuman kan nggak selain gitu terus kan. Terus ada aktivitas kriminal lah atau apa gitu. Cuman kan nggak menutup kemungkinan ya kita nongkrong atau kita pulang malam gitu ya. Nongkrong misalnya beres rehat itu kan nggak selamanya negatif gitu. Iya sih. Nggak selamanya kita mengganggu ketertiban umum gitu. Kan kita nongkrong juga nggak pernah mecah-mecahin papin blok di balkon gitu. Iya kan. Atau ngambil maung di beberapa di patung-patung mana gitu ya. Patung mana gitu. Di bawah balik kayaknya juga kan. Gak gitu ya. Bener ya. Bener juga ya, bener. Nyuri mindahin roda orang gitu ya. Roda orang itu kan kita kan nggak kriminal gitu. Roda bakso jadi roda mobil enggak kan. Nggak juga ya, tapi ya. Bener sih ya. Gak sampai gitu. Jadi ya kalau misalnya masih ada yang menstigma nongkrong malam gitu, saya rasa nggak apa ya. Ya orang itu belum pernah apa ya, lebih ke surveillance gitu, lebih ke pengawasan tuh ya. Kayak misalnya harusnya gitu ya, memastikan aja aman. Iya, memastikan aman ini ada yang aja di sini, gitu. di sini. Dan kalau menurut gue ya, itu kalau misalkan dibiarkan gitu ya nongkrong malam. Ini sebelum kalau nggak ada pandemi ya, kalau pandemi gue setuju lah dibatasi kan. Nah kalau nggak ada pandemi gitu misalkan nongkrong ini dibiarkan aja gitu ya, itu juga akan menjadi apa ya, pengawas sendiri ya. Malam jadi malam hari itu jadi rame aja gitu, sehingga kriminal ini juga akan takut lah, terbatas gitu gerak-gerik mereka kan. Kalau dibubarin semua kan makin sepi dan kasihan juga yang kerja malam pulang sendiri. Iya benar. Begal makin leluasa karena nggak ada saksi ya. Iya.
Ya bisa juga Bisa sih. aja, kan? Kepikiran Nah, sih. kalau banyak yang nongkrong kan, makin sedikit ruang gerak Iya. mereka. Wah, ada yang lihat nih Kan, gitu. kan, Nggak jadi nih. Gitu. Jadi mau dapat untung malah digebukin sampai buntung. Tapi ada juga tuh yang terakhir tuh. Iya. Tahu dengar nggak yang apa namanya? Nggak hanya ngubarin, dia sampai ngecek barang pribadi orang. Oh Wah, iya itu enggak. itu yang bikin risih sebenarnya sih. Itu risih ya. Iya Iyalah, sih, itu. risih lah. Ya sempat pernah lihat, pokoknya lihat aja videonya Iya, gitu ada. ya. Iya, Ada, ada lah pokoknya Kita videonya. nggak mau sebut coy, Ah. lagi-lagi, kita takut. Iya. Jangan disebut lah itu, makanya Jangan lihat disebut. sendiri gitu dan Mm-mm. nilai sendiri gitu. Iya. Memang pada dasarnya ketika kita memang aparat penegak hukum gitu punya wewenang untuk katanya misalnya membubarkan gitu. Iya, membubarkan. Selama kita misalnya nongkrong terlalu nggak bisa kontrol suara, Ya. tapi di orang sebelah yang keganggu kan, aduh ini keganggu nih, telepon polisi ya, atau misalnya telepon siapa, Oh, datang tegur, ya itu emang jadi iya. ini yang mengganggu ketertiban umum tadi ya. Ada itu emang ya. Itu emang kita juga kalau nongkrong nggak sampai segitunya kali gitu. Iya, iya. Ya menghormati juga gitu warga-warga lain, menghormati juga yang ingin istirahat gitu. Iya, Nah iya, itu kalau misalnya dibubarkan dengan alasannya seperti itu ya mungkin bisa diwajarkan ya, tapi nggak sampai kayak misalnya membubarkan dengan caranya dalihnya menganggap kita tuh sebagai kriminal gitu. Kalau sampai menggeledah gitu gimana tuh? Nah itu kan apa dasarnya gitu menggeledahnya, ada suratnya kagak gitu. Iya tuh. Emang polisi keceplosan tuh ya seperti itu. Di sensor Iya, Sensor aja tapi kan nanti emang ya. yang memeriksa itu gitu Pak Pol ini emang tiap hari megang surat tugas itu ya, ini saya mau geledah, saya mau geledah. Oh, harusnya ada surat itu ya. Ada suratnya kan, dan harus secara prosedural juga. Dan kayaknya harus ada ini juga kan apa? Bukti permulaan awal. Iya, Yang permulaan dituduhkan cukup. ke kita ya. Iya, permulaan Spesifik awal. kan, harus spesifik. Betul. Jangan random asal ada yang nongkrong karena malam hari juga terus dinegatifin gitu. Wah, ini pasti mau jahat. Gak Iya. gitu kan. Nah makanya kan kita bertanya-tanya gitu dalam memandang tindak pidana ini apa, dalam memandang kriminal ya misalnya ini kayak gimana gitu, bahaya juga kalau Nah, misalnya kita lagi nongkring biasalah ngopi-ngopi gitu, terus tiba-tiba digeledah, diambil, ini kan itu udah jadi ya mana juga gitu perlindungan pribadi kita gitu, dan ini sebenarnya sangat privasi banget ya, yang negara pun nggak boleh masuk gitu. Iyalah, masa negara mau lihat HP saya gimana sih? Iya. Bapak mau lihat apa? Bapak mau lihat apa dari HP saya? Histori saya nih, cuman apa ya? Tugas-tugas saya, Pak. Bukan ini, bukan slot. Weh, bukan. Sekali ada. Ya, tapi sebenarnya kebanyakan tugas, Pak. Saya tuh nyari tugas. Bapak mau ngeliat apa dari tugas saya? Saya malu, Pak. Kalau Saya kan sekarang gini, orang kan malu ya sekarang kalau dilihat foto isi chat pesen iya. sama history kayak di YouTube atau Iya. atau di search engine gitu kan. Iya. Nah, orang kan sebenarnya sekarang kan agak sensitif ya dengan hal-hal seperti itu ya. Apalagi kalau di fotonya tersimpan foto apa begitu kan. Apalagi kalau disiarin lah ya. Nah, iya, Aduh. yang harusnya foto-foto kayak gitu itu nggak orang-orang tuh nggak tahu, cuma gara-gara kelakuan dia. Minimal sekelilingnya tuh tahu, mau temennya dia, mau papolnya sendiri. Jadi tahu, oh ini ada foto ini nih ternyata nih. Nah, itu kan Bapak. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh, Pak? Iya. Nah, ayo Bapak gimana? juga kena apa namanya? Penyebaran pornografi. Iya. Ya. Kena nggak? Kalau nggak disensor. Oh, nggak sensor. Iya, kalau nggak disensor. Emang Eh. masih musim ya programnya. Ya. Tapi sebenarnya ya orang-orang yang kayak salah membubarkan kayak gitu, Nah, dan kemarin juga kan yang salah digeledah lah, nggak ada hak untuk menggeledah. Sebenarnya kita sebagai warga negara atau orang Sipil muda yang lah ya. sekarang nongkrong ya, orang sipil gitu, bisa nggak sih apa memprotes itu gitu? ya itu udah menjadi satu hal yang unprocedural ya, ketika memang Oh, prosedural. aparat penegak hukum tiba-tiba tanpa ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba Nggak ada Zeus, nggak ada mana HP Zeus. kamu gitu. Itu kan jadi kalau kita lihat ini mah kalau lihat dari Iya. kacamata KUHAP gitu ya. Kuhap apaan? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pidana, Iya, pidana. pidana. Itu yang Sip. menjelaskan terkait dengan prosedur criminal justice system gitu. Criminal justice system. apa? Sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana gitu, yang di dalamnya ada
penggeledahan, penyitaan, penahanan gitu. Itu udah jelas gitu, ada prosedurnya loh gitu. Terus kalau kita tidak apa-apa tiba-tiba dimintain, kalau di video itu ya, di yang kemarin-kemarin ramai itu gitu, kan dimintain HP lah, terus ditantangin mana datanya gitu. Nah ini itu kan jadi seakan-akan ya, kalau saya sih ya pernah baca peraturannya jadi kayak gatel ya. Nih siapa yang goblok gitu ya? Kita yang salah belajar atau gimana nih? Aduh. Nah itu gitu ya. jadi pertanyaan. Tapi gue jadi kayak sia-sia gitu sekolah anjir selama ini. Tapi Pak, alasan mereka itu adalah alasan dia, bukan mereka dia ya, karena dia yang ngomong karena katanya nggak semuanya karena dia yang ngomong ya. Alasan dia itu adalah karena itu untuk mengecek identitas katanya, dan tadi mencegah adanya kriminalitas. Nah, tapi ternyata kalau nggak ada tujuan spesifik itu nggak bisa ya. Emang iya nggak bisa gitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Ya kalau dari Indonesia kan cukup dengan misalnya KTP itu pun harus persetujuan kan. Itu KTP-nya ini KTP saya gitu. Identitas. Cukup KTP ya? Iya cukup. Misalkan KTP-nya palsu cek dulu aja kan biasanya sekarang udah bisa cek online ya. Ini terdaftar atau tidak ya? Terdaftar ya udah. Kalau itu kan gampang gitu dan yang lebih sialnya kan disiarin gitu. Iya, itu dia. Entah sialnya kenapa gila media televisi sekarang gitu ya rajin banget gitu. Menyiarkan pencitraan kayak gitu ya. Nyiarin satu acara yang sebenarnya gak ngaruh-ngaruh banget ya. Itu kan karena cuan. Bisa jadi. Cuan. Saya sih tapi gimana? Gak cuan juga sih, lebih cuan kayak Atta Halilintar. Iyalah. Ya cuan ke itunya kali. Iya. Famousnya itu dapat gitu. Sehingga dia kan banyak kan yang dari famous itu. Dia dapat famous dari itu terus kemudian bikin channel atas nama sendiri. Dia kan dengan adegan yang sama. Konsepnya sama, ada. Ada loh, ada yang kayak yang lu tadi orang gunung tadi turun ke kota gitu kan. Bawa laras panjang itu ada channelnya atas nama sendiri. Itu gue bingung kenapa. Mungkin karena itu dia ya? jadi batu lonjakan untuk buat channel YouTube. Ya nggak apa-apa lah kalau buat channel YouTube mah ya gitu. Cuman kan merugikan kita. Nggak asal konten-konten YouTube-nya juga yang bisa mencerdaskan juga dong. Mending gini aja kali ya, kita tawarin aja konten ya. Bagaimana kalau ada tongkrongan gitu, kasih tebak-tebakan aja, kasih duit. Beres itu lebih bagus. Enggak, sebenarnya gue masih mempertanyakan esensi laras panjang yang dia bawa. Oh iya, itu juga. Itu maksudnya gini. Kenapa tuh? Gini, maksud gue gini. Kita sebagai masyarakat, gue sih ya. Gue sebagai masyarakat merasa ketika ada patroli hitam-hitam kayak anarko tuh kan, hitam-hitam tuh kan. Nah, begitu kan. Ya itu sensor aja kan. Nah, begitu kan, rame-rame bawa laras panjang, kita rasanya kayak pengen perang, Pak. Iya, maksudnya gini, pendekatan ke masyarakat itu jangan pakai laras panjang lah. Gila itu Pak, Bapak gitu maksudnya mau nyamanin negara atau rakyat sipil ya. Kita nggak ada bawa senjata pistol Pak. Sekarang gini, sekalinya yang ketemu itu adalah maling, pencuri dan segala macem, emang pantas pakai laras panjang? Bapak emang nggak bisa Pak menangani maling? Jangan ditantang anjing. Jangan ditantang. Ya udah, gimana ya? Aduh, gregetan juga gitu. Enggak, maksudnya gini, laras panjang itu nggak ada gunanya sama sekali Pak. Dipakai juga enggak. Kayak buat gaya-gaya aja gitu. Dan kayaknya itu juga tidak nggak efisien sih menurut gue sih, nggak efisien sama sekali sih karena dipakai enggak, dibawa bikin nakut-nakutin iya gitu. Kalau kalian misalkan gitu ya, udah aja iya, kasihan kena lecet, kena hujan kan. Oke lah kalau misalnya Papol ini bawa senjata laras pendek atau bawa sajam lah ya, itu disembunyikan itu gitu masih ya, dan itu harus disembunyikan. Ini kritik juga dari kita sebagai masyarakat sipil nih. Kenapa sih Bapak kalau razia harus pakai laras panjang? Iya lah. Cukup bawa tadi laras pendek dan itu disembunyikan karena itu tujuannya juga untuk ini ya, preventif kan ya. Tindakan preventif. Tuh. Iya, itu mempengaruhi psikologi juga ketika orang melihat itu ya. Betul. Jadi saya nggak tahu sih sampai arahnya kemana gitu ya, mempergunakan atau menenteng senjata tuh di hadapan publik, entah itu buat tujuannya nakut-nakutin atau tujuannya buat gaya-gayaan gitu. Saya nggak tahu juga tuh, itu ada antara dua itu. Tapi kalau jelasnya untuk keamanan sebenarnya tanpa
dengan kehadiran aparat penegak hukum yang tidak bersenjata aja gitu atau polisi tidak bersenjata Udah aja merasa ya aman kita gitu udah ya. merasa aman. Dan misalkan dia mau Mayoritas melindungi diri, masyarakat ya gitu, Hmm. masyarakat kalau misalnya lihat ada ya apa namanya pencuri aja, misalnya pencuri nggak melihat polisi tanpa senjata aja kan mereka jadi diperhitungkan gitu. Iya, Wah, soal pakai polisi. seragam juga. Heeh. Ya, siapa lagi gitu. Pokoknya yang gue lihat langsung di depan di depan mata gue itu anak-anak SMA zaman sekarang kan sekarang lagi rame-rame juga nongkrong ya. Nah, ketika ada polisi-polisi kayak gitu datang, mereka tuh langsung pada kabur. Karena Nah, ketakutan. Iya, karena ketakutan itu nah sendiri itu tadi gitu. mentalnya udah kena mental. Sedangkan kita kan orang-orang yang bisa dibilang udah bukan anak SMA lagi ya gitu Iya. kan. Kita kan udah agak paham lah ya sebenarnya tugas-tugas dari bapak-bapak itu kan gitu. Ya agak paham dikit lah Pak gitu. Kita nggak ini banget lah gitu. Enggak, ini tuh jadi kita ngebahas ngebahas yang Iya, dia malah jadi makin Ya begitu, tapi karena pelaku lapangannya siapa lagi kan? Gitu aja pelaku lapangannya yang nongkrong itu adalah kalau nggak kita, ya bapak. Ya enggak gitu aja kan gitu. Gitu aja. Tapi itu bahas tongkrongan juga, permasalahan di tongkrongan iya. itu salah satunya. betul Dan salah sebenarnya tongkrongan juga balik lagi ke tongkrongan ya. Tongkrongan juga bukan hanya pekerja, Iya. anak kecil juga anak kecil maksudnya yang sekolah juga berhak nongkrong, Bro. Ya kan asal Iya. persetujuan orang tuanya kan. Nah, lalu ada juga perlakuan yang bisa diskriminatif tuh terhadap misalkan kalau diketahui itu masih pelajar. Dia malah dimaki-maki gitu. Kamu ini pelajar mau jadi apa gitu kan. Ya mau jadi keinginan dia lah, tapi dia malah menceramai itu sambil maki-maki, apalagi kalau ada perempuan di situ. Lebih enak. ya kan jadi permasalahannya kan gitu ketika diubarkan apa nih yang apakah itu tindakan yang salah atau enggak gitu. Hanya kan kalau di kita kan ya nggak ada jam malam juga ya. Ada jam malam dan ya tindakan kita baik-baik aja Baik-baik sepertinya. aja, sama baik-baik aja, dan ya itu gitu. Kalau misalnya stigma tuh mungkin kan kalau stigma tuh bentuk dari ada media yang menyebarluaskan gitu. Nah, Ya bisa-bisa aja dari televisi itu sendiri yang terus memproduksi tindakan-tindakan media yang Media disebarluaskan ini, dan media nih dan ya, apa ya namanya? ya. Narasi medianya ya, itu narasi medianya menstigma ya. menstigma gitu. Kayak misalnya orang nongkrong di judulnya misalnya ya contoh di iya. 6 anak nakal nongkrong hingga malam hari. iya Salah itu kan- satunya adalah perempuan misalkan. nah itu kan udah Aduh, itu udah stigmanya masuk kan jadi double stigma, kan. ya kan? orang malam hari emang salahnya apa, terus perempuan malam hari salahnya juga apa gitu. ya. Kita kan nggak bisa ngejudge pada satu konteks gitu ya. Iya. Kita nggak bisa menghakimi orang, apalagi ini kan media kan mau publikasi gitu kan, Iya. publikasi, dan itu bagi saya menjadi alasan stigma ini bakal dipanjangkan tuh seperti itu gitu, melalui ada media yang punya watak stigma. Ya mau gimana lagi, Iya. nggak tanggung jawab media tersebut itu ya Dan- memperpanjang stigma itu. Dasar Jadinya. 68 dasar nih. 68 SMA Pak. Ada. Sama negeri 68. Ntar aja cari di sini nih, ntar ada nih. 68 nih, malam-malam sih ah. 68. Ya, emang gitu. Jadi aduh itulah kalau kesah mungkin ya masyarakat tanpa stigma ya. Ini masyarakat kita mah tanpa stigma. Betul, itu harus lah gitu. Kayak misalnya ya banyak juga kan orang-orang yang nongkrong malam hari berprestasi gitu. Heeh, Orang nongkrong malam hari baik-baik aja orangnya gitu, benar. nggak macem-macem gitu. Dan kayaknya kalau dipelajari lagi ya, kalau ditelaah lagi itu yang nongkrong malam hari itu malah yang sedang mengerjakan sesuatu, benar nggak? Betul. Tiba-tiba besoknya beasiswa. Wis. Iya kan? Tiba-tiba besoknya Iya. dia dapat apa Ya gitu. kita kan nggak tahu kan kayak Tiba-tiba dia dapat 1.000 ya. Si bos anjing. Dan terkadang emang inspirasi itu datang itu nggak di saat waktu yang kita butuhkan gitu. Yes. Jadi mungkin tips dari kita bertiga aja deh buat orang-orang yang suka nongkrong malam. Dari dulu deh Tong, apa nih Tong? Tips dari lu nih Ya, buat kalau- orang yang suka nongkrong malam. Kalau gua Gitu kan. tadi ya Tips and trick. apa namanya? Nah. Asalkan kalian jangan mengganggu apa ya? Ketertiban umum tadi. Ya, Emang itu ada peraturannya, jangan sampai mengganggu. Misalkan kalian gitar-gitaran tapi bawa sound system, nah itu kan nggak. Nah, Nanti gitarnya aja Iya. agak pelan, akustikan petikan gitu kan. Iya. Itu mungkin nggak akan mengganggu ya, malah jadi alunan untuk tidur teman. Nah, dan untuk yang laras panjang tadi mungkin jangan pakai laras panjang.
dan baik-baik aja lah ya. Iya. Itu sih kalau menurut gua gitu. Jangan sampai bully. Lo ya gimana? Menurut lu tips dulu nih buat orang-orang yang suka nongkrong malam gitu. Iya. Gantian kan. Intinya sih ya kalau nongkrong kan melepas penat lah ya. Ya buat se-happy mungkin lah gitu. Dan kalau misalnya kita tidak berbuat apa-apa ya jangan takut buat kita membantah untuk dituduh apapun gitu atau di stigma apapun gitu. Boleh membantah coy. Iya, punya hak untuk membantah. Kayak misalnya mempertanyakan kita nggak boleh ini kenapa kayak gini gitu. Terus kalau misalnya kalau kemarin kan COVID ya gitu, sekarang mungkin ada ada pelonggaran COVID gitu. Kalau misalnya lagi sakit dikit ya jangan dulu nongkrong lah. Iyalah. Jangan memaksakan. Itu jangan membahayakan orang lain lah. Iya, nanti kan membahayakan. Flu parno kita, Pak. Iya. Benar. Asim. Wah. Join. Iya. Malah nongkrong nanti harus ngasihin apa? Ini antigen dulu. Iya, antigen dulu kan mahal juga, Pak. Kalau nongkrong segitu kan. Nongkrong harus ngeluarin 200.000 kan. Masuk mahal. Terus cicipan kita cuman teh 1.000-an gitu atau Iya. Banyak Pin dari lu. Nah, kalau dari gua nih, karena stigma ini nggak bisa dihapus, ya kan, cuma bisa dihindari ini sebenarnya stigma ini. Maka pilihlah tempat nongkrong yang benar. Jangan lu nongkrong depan rumah Pak Haji. Bapak Haji. Yang ada dikeplakin sama Pak Hajinya. Pak Haji nelfon polisi ntar, lalu bubarin. Lu nongkrong di taman, kan maksudnya kan fasilitas publik kan banyak nih. Banyak kan fasilitas publik nih kan. Gitu kan, nggak harus di depan rumah Pak Haji atau di sebelah gang ya. itu tips dari gue tuh. Kalau mau di pinggir Pak Haji mending Marawisan. Iya, tetap aja dikemplak kalau udah malam, tetap aja karena berisik dia kan mau tahajud ntar malam kan gitu, harus tidur, sedangkan nggak bisa tidur gara-gara lu Marawisan depan rumahnya. Nah itu tips dari gua itu. Pilih tempat nongkrong yang bener gitu. Iya. Jangan bawa macam-macam juga ya. Iya, jangan. Nah, iya jangan. Bener-bener aja lah lu. Rokok aja, ngobrol cari inspirasi. Ngopi gitu ya. Rokok ngebanyol gitu ya. Iya. Kalau ke TV udah. Pakai main game pakai gitu, jangan bawa yang macam-macam lah, udahlah. Iyalah. Gue capek sendiri kan gitu. Iya. Ada tuh. Oh, udahlah ya. Udah. Buat ntar aja simpan buat episode selanjutnya. Simpan aja. Iya. Ya, gitu aja ya, kawan-kawan masyarakat tanpa stigma. Jangan lupa komen lah ya. Komen. Ceritain apa ya? Kebiasaan nongkrong kalian ini seperti apa gitu dengan kawan-kawan di kolom komentar ya. Nah, iya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kalau misalnya emang tips dari kita ini memang bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. 'Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical.